Timnas Indonesia harus menelan pil pahit di laga perdana ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setelah kalah tipis 2-3 dari tuan rumah Arab Saudi di King Abdullah Stadium. Pertandingan berlangsung sengit dan penuh drama sejak awal. Skuad Garuda sempat menjadi pelajaran berharga bagi Timnas Indonesia yang masih memiliki satu laga penentuan kontra Irak untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Lalu, apa saja faktor utama yang membuat skuad Garuda gagal meraih poin di laga penting ini? Berikut ulasan lengkap 4 penyebab kekalahan Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi versi Raftel Sport. 1. Blunder fatal para pemain Timnas Indonesia. Blunder fatal dari lini belakang menjadi salah satu faktor utama kekalahan Timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi. Sejak awal laga, koordinasi antar pemain belakang terlihat belum maksimal. Gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Saleh Abol Samad berawal dari kesalahan sederhana di lini tengah. Mark Locke gagal melakukan clearance dengan sempurna. Bola justru jatuh ke kaki pemain lawan yang langsung dimanfaatkan menjadi gol cepat ke gawang Indonesia. Kesalahan ini membuat momentum dan kepercayaan diri skuad Garuda menurun. Tak berhenti di situ, kesalahan individu kembali terjadi di babak pertama. Yaakob Sayuri yang berusaha menghentikan pergerakan Firas Alburaikan justru melakukan pelanggaran tidak perlu dengan menarik baju sang penyerang di dalam kotak penalti. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih, dan Firas Alburaikan sukses mengeksekusinya untuk membawa Arab Saudi unggul 2-1. Blunder-blunder seperti ini menunjukkan bahwa lini belakang Indonesia masih perlu banyak evaluasi, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan komunikasi antar pemain. Di level pertandingan seketat kualifikasi Piala Dunia, kesalahan sekecil apapun bisa berujung fatal. Kekompakan dan ketenangan menjadi kunci agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi di laga-laga berikutnya. 2. Terbukanya jarak antara pemain belakang yang terlalu jauh. Terutama antara pemain belakang dan gelandang, yang terlalu renggang. Kondisi ini membuat struktur permainan Timnas Indonesia menjadi tidak compact, sehingga lawan dengan mudah menemukan ruang di area tengah. Beberapa kali, ketika pemain Indonesia kehilangan bola di lini tengah, pemain-pemain Arab Saudi langsung memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan tembakan dari luar kotak penalti atau menusuk ke area berbahaya tanpa banyak tekanan. Jarak yang terlalu jauh juga berdampak pada buruknya transisi permainan. Ketika tim mencoba membangun serangan, bola seringkali terputus karena tidak ada gelandang kreatif yang menjemput bola dan menghubungkan permainan dari belakang ke depan. Hal ini menyebabkan aliran bola menjadi tidak efektif, dan para penyerang sulit mendapatkan suplai yang berkualitas. Situasi ini menunjukkan bahwa organisasi tim masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menjaga kedisiplinan posisi antar lini. Gelandang bertahan harus lebih aktif membantu lini belakang saat kehilangan bola, sementara para bek perlu lebih berani naik untuk mempersempit jarak dan menekan lawan lebih awal. Tanpa koordinasi yang baik antar lini, Timnas Indonesia akan terus kesulitan menghadapi tim dengan pressing cepat dan permainan direct seperti Arab Saudi. 3. Pemilihan starting line up yang kurang optimal. Pemilihan starting line up menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi hasil akhir pertandingan antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi. Patrick Kluivert memutuskan untuk menurunkan beberapa pemain yang jarang tampil sejak menit awal, seperti Beckham Putra, Mark Locke, dan Yaakob Sayuri. Namun sayangnya, performa ketiganya belum mampu memberikan kontribusi maksimal di laga penting ini. Kombinasi di lini tengah yang diharapkan bisa mengimbangi dominasi Arab Saudi justru kehilangan keseimbangan dan kontrol permainan. Beckham Putra yang diharapkan menjadi kreator serangan tampak kesulitan menemukan ritme, sementara Mark Locke yang biasanya menjadi pengatur tempo justru melakukan beberapa kesalahan elementer yang berujung fatal, termasuk pada proses gol pertama Arab Saudi. Yaakob Sayuri pun kurang efektif di sisi sayap dan sempat membuat kesalahan krusial dengan menarik baju Firas Alburaikan yang berujung penalti. Minimnya chemistry antar pemain di sektor tengah membuat Timnas Indonesia sulit mengembangkan permainan. Arab Saudi dengan mudah menguasai bola dan menekan sejak lini tengah, membuat skuad Garuda lebih banyak bertahan. Ke depan, Kluivert perlu lebih selektif dalam menentukan komposisi pemain, terutama menghadapi tim-tim besar, agar keseimbangan tim tetap terjaga sejak awal pertandingan. 4. Kurang percaya diri memainkan bola. Rendahnya rasa percaya diri dalam memainkan bola menjadi salah satu penyebab utama Timnas Indonesia gagal tampil maksimal saat menghadapi Arab Saudi. Sejak menit awal, para pemain terlihat terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama ketika mendapatkan tekanan dari lawan. Pressing ketat yang dilakukan para pemain Arab Saudi membuat skuad Garuda kesulitan membangun serangan dari kaki ke kaki. Alhasil,
Banyak bola yang dipaksakan untuk langsung diarahkan ke depan tanpa kontrol yang matang, sehingga mudah dipatahkan oleh lini pertahanan lawan. Minimnya keberanian untuk menahan bola dan mencari ruang juga membuat tempo permainan Indonesia tidak berkembang. Para gelandang sering kehilangan bola di area tengah karena kurang tenang dan tidak ada pemain yang berani mengambil peran sebagai pengatur ritme permainan. Kondisi ini berimbas pada para penyerang yang jarang mendapat suplai bola matang, membuat mereka sulit menembus pertahanan rapat Arab Saudi. Kurangnya kepercayaan diri ini menunjukkan bahwa secara mental, para pemain Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk menghadapi tim-tim besar Asia. Diperlukan latihan penguasaan bola di bawah tekanan serta pola distribusi yang lebih efektif agar pemain terbiasa menghadapi pressing ketat tanpa kehilangan ketenangan dan kepercayaan diri di lapangan. Kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi memang menjadi pukulan berat bagi timnas Indonesia, namun juga memberikan banyak pelajaran penting yang harus segera dievaluasi sebelum menghadapi laga penentuan melawan Irak. Pertandingan ini memperlihatkan bagaimana skuad Garuda sejatinya memiliki potensi besar untuk bersaing, tetapi masih harus memperbaiki berbagai aspek mendasar baik dari sisi teknis, taktis, maupun mental. Dari jalannya laga, timnas Indonesia sebenarnya memulai pertandingan dengan sangat baik. Gol cepat Kevin Dix lewat titik putih di menit ke-11 menjadi bukti bahwa mereka mampu memberikan tekanan kepada tim sekelas Arab Saudi. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama karena kesalahan-kesalahan individu dan kurang solidnya koordinasi antar lini membuat Indonesia kehilangan momentum. Seperti yang terlihat pada 4 penyebab utama kekalahan kali ini, mulai dari blunder fatal pemain belakang, jarak antar lini yang terlalu jauh, pemilihan starting line up yang kurang optimal, hingga rasa kurang percaya diri dalam memainkan bola. Kesalahan di lini belakang, terutama pada proses gol pertama dan kedua, menunjukkan pentingnya ketenangan dan komunikasi antar pemain ketika menghadapi tekanan. Di level internasional, lawan tidak akan menyia-nyiakan peluang sekecil apapun. Oleh karena itu, Patrick Kluivert perlu memberikan perhatian ekstra terhadap konsistensi pemain bertahan agar tidak mudah panik dalam situasi berisiko. Selain itu, jarak antar lini yang terlalu renggang juga menjadi catatan penting. Tanpa kedekatan antar posisi, pola transisi menjadi kacau dan lawan mudah menembus ruang kosong di antara lini tengah dan pertahanan. Masalah ini bisa diselesaikan dengan pendekatan taktik yang lebih compact, di mana lini belakang dan gelandang saling menutup ruang ketika kehilangan bola. Kemudian, soal pemilihan starting line up. Rotasi memang penting untuk menjaga kebugaran pemain, tetapi pada laga sepenting ini, keseimbangan tim harus menjadi prioritas utama. Beberapa pemain yang diturunkan sejak awal terlihat belum siap menghadapi intensitas permainan Arab Saudi. Kluivert perlu menilai kembali komposisi terbaiknya agar di laga berikutnya timnas tampil lebih solid dan efisien. Faktor terakhir, kurangnya rasa percaya diri memainkan bola, mungkin menjadi cerminan paling jelas dari tekanan yang dirasakan para pemain. Menghadapi lawan dengan pressing cepat dan intensitas tinggi memang membutuhkan mental baja. Para pemain harus berani mengambil risiko dan tetap tenang saat menguasai bola, bukan justru terburu-buru melepas umpan panjang yang tak terarah. Ini menunjukkan bahwa selain kemampuan teknis, pembinaan mental dan pengalaman bermain di level tinggi juga menjadi kunci keberhasilan tim. Namun di balik kekalahan ini, masih ada hal positif yang bisa dipetik. Mental pantang menyerah pemain Indonesia terlihat ketika mereka tetap berusaha hingga menit akhir dan sempat memperkecil kedudukan melalui gol kedua Kevin Dix. Semangat juang inilah yang harus dijaga dan dikembangkan untuk menghadapi laga krusial selanjutnya melawan Irak. Dengan evaluasi yang tepat dan perbaikan menyeluruh di semua lini, peluang timnas Indonesia untuk melangkah ke babak selanjutnya masih terbuka. Kluivert dan para pemain kini harus fokus membenahi kelemahan yang muncul, menjaga kepercayaan diri, dan tampil lebih kompak di laga berikutnya. Kekalahan dari Arab Saudi bukan akhir, melainkan awal dari proses pembelajaran penting menuju level sepak bola Asia yang lebih tinggi.